Itu memang lebih memudahkan kalian untuk mencerna kisah ini. Kuntilanak merah itu sungguh nyata. Pada suatu hari, aku yang sedang di UKS sendirian mendengar seseorang yang berteriak dan ternyata, Tolong, ada yang pingsan. panggil seseorang di luar. Aku yang sedang asik mengecek obat-obatan di UKS langsung menoleh ke arahnya. Siapa? Ini Leni pingsan. Ayo cepat bantuin. Tanyaku sambil menghampirinya. Aku baru saja masuk ke SMA ini sebagai murid kelas 10 dan memilih mengikuti eskul PMR. Mungkin kurang lebih baru 3 atau 4 bulanan. Sebagai petugas yang berjaga, aku pun langsung menyeret tandu lipat yang berada di lantai dibantu Tia. Kebetulan sekali, Arif, teman sekelasku sekaligus anggota PMR yang bertugas hari ini, tadinya sedang pergi ke toilet. Kini sudah kembali. Setidaknya aku tidak berdua saja menggotong tandu. Ya, walaupun masih kurang 1 orang. Sesampainya di tempat, Leni pingsan. Aku dan yang lain langsung menggotongnya menuju UKS. Dengan napas yang terengah-engah, aku merebahkan tubuh Leni di ranjang dan menunggunya sadar. Sedangkan Arif bertugas mengoleskan minyak angin di keningnya dan menyiapkan air hangat. Permisi. Seorang gadis berdiri di ambang pintu. Aku pikir dia mungkin teman Leni. Aku mempersilahkannya untuk masuk. Lantas aku menanyakan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Saya Nina. Tadi dia pingsan setelah bermain di kolam yang ada di belakang. Mungkin dia sedang sakit. Jelasnya sambil memperkenalkan diri. Kolam itu berada tepat di belakang ruang UKS. Aku mengangguk, tanda mengerti. Arif dan Nina kini duduk di sebelahku. Tiba-tiba, Leni yang tadinya pingsan menjerit histeris. Bersamaan dengan datangnya aroma bunga melati yang sangat menyengat. Mereka juga ikut menciumnya. Padahal, tidak ada yang memakai parfum atau tanaman melati di sini. Bahkan, pengharum ruangan pun beraroma jeruk. Kenapa? Apa yang sakit? Tanyaku sambil menenangkannya. Tak ada jawaban darinya, hanya teriakan menggema di isi ruangan. Aku makin bingung, ada apa sebenarnya? Kusodorkan tandu lipat yang berada di bawah ranjang. Sakit. Sakit. Leni makin menjadi. Ia seperti hilang kendali, melawan siapa saja yang mencoba memegangnya. Sampai-sampai aku terpental ke lantai dibuatnya. Leni yang tadinya menangis, kini tertawa terbahak-bahak. Sambil menatap kamar mandi yang terbengkalai. Ya, di ruang UKS terdapat 1 kamar mandi yang kini sudah tidak terpakai. Tak ada yang berani membukanya. Bahkan, kakak kelas pun melarangku melihat isi di dalamnya. Sebagai adik kelas, aku pun hanya menuruti apa yang diperintahkannya. Ada apa lagi ini ya Allah? Aku semakin bingung. Sepertinya dia kerasukan. Ucap Arif. Aku tercengang. Mana mungkin di zaman modern seperti ini masih ada hal-hal yang di luar nalar. Kini Leni, ia hilang kendali, menangis, tertawa, mencakar bahkan menendang siapa saja yang mendekatinya. Rif, mendingan kamu panggil Pemina saja, cepetan. Perintahku pada mereka melihat kondisi yang makin kacau. Perlahan, murid perempuan berjatuhan pingsan. Kini, ruangan telah penuh dengan orang-orang yang kerasukan. Mungkin kisaran 10 orang, semuanya perempuan. Ya Allah, apa ini yang disebut dengan kerasukan massal? Baru kali ini aku melihat kejadian seperti ini di hadapanku. Murid-murid yang tadinya di kelas, mereka masing-masing sekarang mulai berdatangan melihat hal aneh ini.
Ada yang hanya mengintip di balik jendela, bahkan ada yang langsung menerobos masuk ke dalam. Baca ayat kursi. Perintahku pada semua orang, aku pun ikut membacanya. Teriakan demi teriakan menjadi-jadi. Akhirnya, aku lihat Arif sudah kembali bersama pembina ekskul. Hei, keluar kamu! Ucap pembina pada Leni. Kini hanya dia yang masih berontak, sedangkan yang lain sudah sedikit meredam. Ia malah kembali tertawa. Baca takbir, jangan ngelamun. Perintah pembina pada semua orang. Aku hanya diam mematung saat ini dan membaca doa yang aku bisa dalam hati. Kejadian itu berlangsung selama 1 jam. Hingga para orang tua siswi yang kerasukan dihubungi satu persatu untuk menjemputnya pulang. Ya, guru-guru terpaksa untuk memulangkannya karena keadaan semakin tak terkendali dan korban semakin bertambah. Keesokan harinya, "Kak, kemarin itu kenapa ya?" Aku memberanikan diri bertanya kepada Kak Rehan, ketua PMR. Dia kan senior di sini, pikirku. Dia pasti sudah tahu apa saja di sini. Bukan apa-apa, mungkin mereka cuma cari sensasi aja. Setiap aku bertanya hal itu, selalu saja begitu jawabnya yang ia berikan. Bahkan saat aku bertanya soal kamar mandi yang terbengkalai itu, tidak ada yang menjelaskan padaku. Kenapa tidak boleh dibuka? Kenapa harus ditutup rapat-rapat? Bahkan sekedar untuk membersihkannya saja tidak boleh. Tapi akibat penasaran, aku nekat mengintip di celah pintu hanya untuk ingin tahu seperti apa di dalam. Tidak ada yang aneh, hanya ruangan yang berserakan dan sangat kotor. Sampai aku memutuskan bertanya kepada Kak April dan Kak Fitri tentang hal itu. "Kak, ceritain tentang kamar mandi itu dong, penasaran," ucapku pada mereka yang sedang mencatat obat-obatan. Sini, tapi jangan takut ya. Ucap Kak April sambil menghampiriku. Akhirnya ada juga yang memberitahu tentang hal itu. Di sini ada penghuninya, namanya Neneng. Orang-orang bilang dia tinggal di sana. Ia menunjuk ke arah kamar mandi. Aku meneguk ludah yang mencekat di tenggorokan. Ada juga yang bilang kejadian kemarin itu ulah dia dan teman-temannya. Tambah Kak Fitri dan nada sedikit berbisik. Hanya sedikit informasi yang aku dapat. Saat aku bertanya, Neneng itu dan kenapa dia bisa di sini? Tidak ada yang jawab. Mereka sendiri pun tidak tahu tentang hal itu. Aku awalnya tidak percaya apa yang dikatakan mereka. Namun, saat aku mengantar Dina mengambil obat ke UKS, tiba-tiba ia terlihat pucat dan lemas. Setelah ia tenang, aku mencoba bertanya padanya, apa yang membuatnya seperti itu? Tadi aku lihat sesuatu di pinggir lemari kaca dekat kamar mandi. Serem banget mukanya, Ucapnya terbata-bata. Apa mungkin itu? Tidak, aku selalu mencoba untuk berpikiran positif. Dia memang bukan seorang indigo, tetapi ia tipikal orang yang peka terhadap hal-hal seperti itu. Aku memutuskan untuk mengecek kembali ke UKS, namun tidak ada apa-apa. Selain pintu kamar mandi yang semula selalu tertutup rapat, kini terbuka. Kejadian siswi yang kerasukan pun belum berhenti pada hari itu. Namun, terjadi di keesokan harinya, walaupun hanya satu orang, yaitu Leni. Aku pun sering melihat pintu kamar mandi itu terbuka dan tertutup kembali dengan sendirinya. Padahal, tidak ada yang berani untuk membukanya dan juga posisi terhalang dengan meja tempat catatan obat di depannya. Bukan hanya itu, terkadang aku sekali suka mendengar suara air keran yang menyala sendiri. Bukan hanya aku yang mendengarnya, petugas PMR
yang lain pun berkata begitu. Benar atau tidak, aku hanya berharap dia tidak mengganggu murid-murid di sini dan kejadian hal aneh tidak akan terulang kembali.